kita persiapkan dirinya, Alkitabnya, tentunya udah pakai pakaian rapi ya. Yuk kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Yuk adik-adik kita menyanyi hari Minggu, hari yang mulia. Engkau sudah memimpin kami dalam seminggu lamanya dan melakukan berbagai aktivitas Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan kami berkumpul untuk beribadah sekolah minggu. Engkau berkati kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, seminggu lamanya Tuhan sudah menyertai kita. Mungkin ada yang udah UTS untuk kenaikan kelas. Meskipun tetap di rumah, tapi kita selalu bersyukur ya. Tuhan selalu menyertai kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Yuk kita nyanyi ya Tuhan tiap jam. Adik-adik, mari kita lanjut bermazmur. Diambil dari Mazmur 86 ayat 8 sampai 13. Kakak baca yang ayat 8 yang keluar, adik-adik baca yang bagian B-nya yang ke dalam. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah.
Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Amin. Amin. Adik-adik, selama ini tanpa sengaja atau tidak, kita sering menyakiti atau membuat hati sedih mama papa, kakak, adik, dan orang di rumah lainnya. Nah, mari kita mengampun dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memohon ampun atas segala dosa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, maafkanlah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita menyanyi PKJ 37, Bila Ku Renung Dosaku. atas dosa dan kesalahan kita. Berita anugerah yang terambil dari Mazmur 86 ayatnya yang 9. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Amin. Mari kita menyanyi dengan mengangkat sebuah pujian, Ajaib Benar Anugerah.
Tapi sebelumnya itu kita menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. syukur kami angkat ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Semoga firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Guna kami pakai dalam setiap langkah kehidupan kami. Begitupun ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menceritakan firman-Mu. Engkau berkati ya Tuhan, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar dapat berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Hai, ketemu lagi dengan Kak Age. Gimana kabar kalian? Oke, saatnya sekarang untuk baca Alkitab dan perenungan kita ya. Pada hari Minggu ini tanggal 28 Juni 2020. Bacaan kita pada minggu hari ini diambil dari Kejadian 4. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Udah siap semua? Di bawah perikop Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah.
Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanmu itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian firman Tuhan. Amin. Oke. Familiar lah ya dengan kata iri. Pernah ngerasain iri? Iri dengan siapapun. Iri dengan kakak, dengan adik, dengan teman sekolah, teman main. KG pernah sih dulu ngerasa iri. Kata simpel ya, iri. Kita familiar pasti. KG yakin kita familiar dengan adanya kata iri itu sendiri. Apa sih iri sebenarnya? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iri itu menginginkan yang tidak dimilikinya. Ketika kita sudah merasa iri, seperti yang ada di pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, Kain merasa iri terhadap Habel. Kenapa Kain merasa iri terhadap Habel? Karena persembahannya Habel diterima oleh Tuhan. Sementara Kain merasa persembahannya dia sudah memberikan setengah dari hasil ladangnya. Dia merasa bahwa Tuhan tidak menerimanya. Ketika kita sudah merasa iri itu kan dimulai dari hati ya. Dari hati kita mengatakan, aduh, kenapa saya tidak bisa mendapatkan apa yang dia miliki? Kenapa Tuhan tidak memberkati persembahan saya seperti persembahan yang dia berikan kepada Tuhan? Bedanya apa? Iri itu muncul dari dalam hati. Ketika kita sudah membiarkan rasa iri terus ada di dalam hati kita, kemudian iri itu akan lari dari hati, akan lari ke pikiran kita. Kita akan bergelut terus dengan rasa itu. Kata simpel iri, kalau dipikir-pikir, kayak kehidupan sehari-hari itu bisa dekat sekali dengan kata iri. Bukan sesuatu hal yang jauh, kayak misalnya korupsi misalnya. Korupsi kan kalau di bayangan adik-adik semua bisa dibayangkan, wah itu nanti deh. Mungkin nanti ketika sudah kerja, baru akan deket tuh dengan kata-kata yang namanya korupsi. Kalau iri, ya mau dari kita kecil, dari umur berapa sudah mulai kenal kata iri, dari kelas 1 SD lah. Dari kelas 1 SD sampai ketika kita tua nanti, kita akan selalu akan dekat dengan namanya kata iri. Dan balik lagi seperti yang tadi Kak Agi sudah bilang, ketika kita sudah bergelut terus di dalam hati, kita membiarkan hati kita terus dipenuhi oleh rasa iri, rasa dengki, kemudian akan lari ke dalam pikiran kita. Tidak puas dengan pikiran kita, itu yang akan menuntun kita lagi nanti akan ke perbuatan kita seperti yang dilakukan oleh Kain. Kain terus nih, dia mikir, aduh kenapa ya? Kenapa Tuhan pilih kasih sih? Kenapa Tuhan hanya menerima persembahannya Habel sementara persembahan saya enggak? Bedanya apa sih? Karena Kain tidak bisa berdamai dengan itu, bukan berdamai.
Karena Kain tidak bisa menghindari rasa iri hati yang ada dalam hatinya, kemudian dia merancangkan sesuatu rencana yang jahat untuk adiknya dengan cara yang persuasifnya tuh sangat persuasif ya. Maksudnya bujukannya tuh sangat persuasif. Coba adik-adik bayangkan, kalau dalam posisinya Habel nih, lagi main sama kakak, misalnya lagi di rumah gitu ya. Kalau namanya adik sama kakak saudara dekat, itu kan kita pasti percaya ya. Mau diajak kemana aja, kalau diajak main, diajak kemanapun pasti akan mau. Nggak mungkin ada pikiran jahat. Itu juga yang seperti dialami oleh Habel. Kain ngajakin Habel nih, yuk kita ke ladang yuk. Habel percaya, ya udah ikut aja, nggak ada pikiran jeleknya Habel. Dan ketika di ladang, apa yang dilakukan oleh Kain? Kain membunuh Habel. Ketika Kain sudah membunuh Habel, Tuhan nanya, Kain, Habel di mana? Lagi-lagi Kain melakukan kejahatan, dosa. Dosa apa? Dia bohong sama Tuhan. Kalau adik-adik ingat pembahasan kita sekitar 3 minggu yang lalu lah ya, mulai dari 3 minggu yang lalu. Dari satu dosa akan terus ada dosa-dosa lainnya yang akan dilakukan kalau kita tidak mau berhenti untuk melakukan dosa. Di sini juga tercapture. Ada kok, kelihatan juga nih, dilakukan juga oleh Kain. Dia udah ngebunuh Habel, ditanya sama Tuhan, dia ngebohong. Tuhan, saya nggak tahu di mana Habel, emang saya penjaganya. Tapi seperti kita tahu, Tuhan itu maha tahu. Walaupun kita nggak ada orang yang lihat, bayangkan di ladang itu kosong gitu ya, cuman ada Kain dan Habel. Yang hanya lihat siapa? Ya, yang hanya tahu siapa? Ya 2 orang itu. Habel mati, kemudian siapa yang tahu? Tinggal Kain doang. Dan nggak ada yang tahu gitu. Dia berpikir bahwa Tuhan nggak akan tahu karena nggak ada orang yang lihat. Tapi ingat, Tuhan itu maha. Tuhan itu tahu persis kita, tahu persis isi hati kita. Tanpa kita omongin, Tuhan kenal baik dengan kita. Tuhan yang menciptakan kita seperti rupanya, jadi dia tahu banget nih kita gimana. Ketika iri hati itu sudah di dalam hati juga Tuhan sudah tahu. Belum sampai ke perbuatan ya, dari iri hati sudah mulai muncul di dalam hati, Tuhan juga sudah tahu bahwa rasa itu muncul, bahwa rasa itu ada di dalam hati kita. Jadi nggak perlu kita bohong sama Tuhan. Terus kemudian bahwa kita melakukan dosa dan berharap bahwa Tuhan nggak akan tahu, atau orang lain nggak akan tahu. Kita suka mikir kan, alah kalau kita bohong juga orang lain nggak akan tahu. Salah. Kita bohong ya orang lain nggak akan tahu, tapi Tuhan tahu. Itu yang pertama. Ketika kita sudah melakukan dosa harus diingat. Ketika kita akan mau atau tergoda oleh godaan dari setan, dari iblis, kita harus ingat. Orang lain mungkin nggak akan tahu, tapi Tuhan tahu. Kemudian dari hati, pikiran, kemudian ada perlakuan, kita sudah mulai melakukan dosa. Konsekuensi dari dosa apa? Penderitaan. Kita akan terus merasa menderita. Menderita karena apa? Menderita karena malu, menderita karena merasa bersalah. Dan kemudian jangan lupa, ketika kita sudah melakukan dosa, Tuhan pasti akan memberikan hukuman. Seperti pembacaan kita, hukuman yang Tuhan berikan kepada Kain apa? Dia kan petani ya. Tuhan bilang, mau usaha apapun yang engkau lakukan di tanah itu tidak akan membuahkan hasil.
karena Kain sudah mengotori tanah itu dengan darah adiknya. Kemudian Tuhan juga membuang Kain pergi ke tanah Nod, jauh dari tempat tinggal asalnya. Dan Kain juga merasa bersalah, merasa ketakutan. Ketika dia sudah melakukan, hukuman Tuhan sudah datang kepada Kain merasa ketakutan. Kain bilang, Tuhan, waduh, ini kok berat sekali hukumannya ya Tuhan ya. Kalau Tuhan memberikan hukuman itu kepada saya, udah pasti nanti di tengah jalan kalau orang udah ketemu saya akan dibunuh Tuhan. Terlalu berat hukuman dari Tuhan. Tapi apa? Tuhan itu tidak sebegitu sadisnya. Tuhan itu sayang sama kita. Walaupun kita melakukan dosa, Dia memberikan hukuman, tapi hukumannya juga hukuman yang bisa kita jalani. Untuk apa? Kenapa Tuhan memberikan hukuman yang bisa kita jalani? Supaya kita bertobat. Supaya kita tidak melakukan kembali dosa yang sama. Supaya kita menjauhi dosa itu dan berani berkata tidak untuk godaan-godaan iblis. Bisa kelihatannya di sini ya, di pembacaan ini. Ketika kita sudah melakukan dosa, dari hal dosa itu nggak ada yang dibilang dosa kecil atau dosa besar. Cuman mungkin kalau di sini orang sering salah kaprah di mana orang menilai dosa kecil misalnya dosa yang memang dekat dengan keseharian kita. Contohnya yang tadi sudah Kak Agi bilang, iri hati. Kemudian kadang-kadang orang bisa memberikan klasifikasi terhadap dosa besar. Contoh misalnya korupsi atau membunuh. Karena itu dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari. Nggak ada istilah itu tuh nggak ada. Dosa kecil, dosa besar nggak ada. Dosa itu selalu ada di sekitar kita. Dan dari hal simple, bukan hal simple sih. Dari, ya kita anggap kita itu simple ya, iri hati tuh biasa lah. Tapi jangan salah, dari iri hati tuh leads to another big suatu tindakan dosa yang besar sampai membunuh. Itu dimulai dari iri hati loh. Ketika kita sudah melakukan dosa itu, balik lagi, jangan lupa Tuhan itu kenal sama kita. Tuhan itu tahu isi hati kita. Kita nggak usah bilang. Kita nggak usah ngomong secara langsung, bluntly speaking sama Tuhan. Tuhan, saya berdosa. Enggak. Ketika muncul aja, muncul dari dalam hati. Itu Tuhan udah tahu. Contohnya di pembacaan ini, di ayat yang ke-6, ketika Kain udah bete ya, persembahannya nggak diterima, Tuhan bilang, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dari begitu aja Tuhan udah tahu. Jadi jangan pernah menyepelekan, bukan menyepelekan sih ya. Anggap bahwa ada yang namanya dosa kecil, dosa besar. Jangan pernah beranggapan seperti itu. Jangan pernah beranggapan bahwa itu gampang. Bisa kok dosa kecil itu, dosa hal sesimpel seperti itu bisa dihindari. Enggak. Terus berpegang sama firman Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu selalu tahu hati kita. Ingat bahwa hukuman dari Tuhan akan atas dosa yang kita lakukan itu pasti selalu ada. Ketika Tuhan sudah memberikan hukuman kepada kita, orang yang berdosa, perlu diingat juga,
Apakah kita mempunyai hak untuk menghukum orang berdosa lainnya? Untuk ngejudge orang berdosa lainnya? Nggak ada. Hal itu hanya hak itu hanya hak mutlak Allah, tidak kita. Karena kita tuh orang berdosa. Ketika Allah sudah mengampuni, kenapa kita juga tidak mengampuni orang yang berdosa? Gitu ya. Demikian pembacaan firman dan renungan pada pagi hari ini. Tak jenuh-jenuhnya Kak Agi selalu bilang, semoga pembacaan firman yang kita baca pada setiap hari Minggu gak cuma berhenti sampai hari Minggu ini aja. Gak cuma berhenti sampai kita tutup Alkitab, baca Alkitab, dengerin renungan, Alkitab ditutup terus kita lupa, nggak sampai situ. Tapi kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hal terkecil, dari lingkungan terkecil sampai lingkungan dimanapun kita berada lah. Karena dari situ nama Tuhan yang akan selalu dimuliakan dan kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Oke, kita tutup pembacaan firman dan renungan pada pagi hari ini. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita baca nas persembahan kita dari Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lembah-lembaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Amin. Sambil kita membawa persembahan kita menyanyi bawa persembahanmu. 1, 2, 3. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita mendoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami dalam beribadah meskipun lewat online ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, pada saat ini ya Tuhan kami datang mendoakan adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan. Engkau berkati keseharian mereka, Engkau berkati dalam studi mereka ya Tuhan. Yang pada saat ini ya Tuhan, yang sedang mengikuti UTS ya Tuhan, Engkau berkati. Semoga apa yang mereka kerjakan boleh berbuah hasil dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang kerjaan surga, kami juga berdoa untuk mama papa yang ada di rumah ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan dalam mencari nafkah untuk kami ya Tuhan. Beri mereka kesehatan, kekuatan ke kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang surga, pada saat ini ya Tuhan kami juga berdoa, kami sudah memberikan tanda ucapan syukur kami. Engkau berkati ya Tuhan, semoga persembahan ini boleh kami pakai sebagai pelebaran dalam firman-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa yang kerjaan surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Engkau berkati mereka ya Tuhan, beri kebijaksanaan dalam memimpin kami ya Tuhan. Semoga negara
bangsa kami ini dapat tentram ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang seminggu ini ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan dalam keseharian kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa melalui kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik bangkit berdiri yuk, kita masuk dalam petunjuk hidup baru. Nah, petunjuk hidup baru kita pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin. Kita menyanyi besarlah kasih-Mu. Terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Haleluya. Amin. Yuk kita menyanyi terima kasih Tuhan. Kita tetap di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.